sebenarnya kalau kita bicara produk berkualitas, langsung yang ada di ingatan orang adalah garansimu piro gitu kan, garansimu berapa kan gitu kan, ya Pak. Kita membantu teman-teman dunia konstruksi supaya dapat harga yang pas, barangnya berkualitas. Bagaimana? Karena tadi beda sedikit sudah beda kualitasnya. Betul. Padahal harganya mungkin nggak jauh kan gitu. Iya. Makanya kita membantu mereka seperti itu. Okay. Halo Sobat Brand, jumpa lagi dalam program Brand Talk, bincang-bincang bersama brand-brand di Indonesia, dihadirkan oleh Infobrand TV, Indonesia #1 brand media channel. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas seputar produk yang saya yakin Sobat Brand semuanya tidak asing nih dengan produk yang satu ini gitu ya. Jadi kalau di rumah-rumah itu untuk pintu dan jendela pasti ada aksesorisnya, diantaranya ada gembok, ada handle, engsel dan lainnya gitu ya. Dan kalau teman-teman mengamati produk-produk itu tadi di rumah teman-teman semuanya, kalau ada merek yang satu ini artinya produk yang Anda gunakan itu berkualitas gitu ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengupas brand yang satu ini nih. Brand apakah itu? Langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini. Halo Pak Ronald. Apa kabar? Baik Pak. Pak boleh disapa terlebih dahulu Sobat Brand dimanapun berada Pak. Halo Sobat Brand. Senang sekali bisa hadir di acara ini. Perkenalkan, saya Ronald, Marketing Manager Nasional untuk Dexon. Dexon Pak ya? Betul. Jadi brandnya adalah Dexon. DEKKSON. DEKKSON. Betul. Jadi kalau Sobat Brand semuanya di peralatan aksesoris pintu dan jendelanya menggunakan produk merek Dexon, itu artinya berkualitas itu Pak ya? Betul Pak. Oke, jadi bisa diceritakan terlebih dahulu mengenai brand Dexon ini hadir sejak kapan sih Pak? Oke. Dan produk-produknya itu ada apa aja Pak? Silahkan Pak. Jadi brand Dexon itu kita mulai di tahun 1994 dari satu buah kunci, satu buah tipe pengunci aja. Sekarang sudah lebih dari 5.000 tipe. 5.000 yang kita kembangkan, dan tahun ini Dexon sudah 31 tahun Pak Agus. Luar biasa, sudah 31 tahun mewarnai kunci, pintu, jendela, pengunci untuk di Indonesia. Di Indonesia Pak ya. Oke, ngomong-ngomong soal kunci ini Pak, dan aksesoris pintu dan jendela lainnya itu Pak ya. Jadi Bapak tadi menyebut bahwa dari bermula satu kunci sekarang sudah ada berapa Pak? Ada ribuan barangkali Pak? Ribuan kunci gitu kan? Ribuan kunci. Oke. Jadi itu untuk produk kunci, handle dan lainnya gitu. Seperti itu Pak ya. Artinya itu terjadi perkembangan setiap tahunnya itu Pak ya. Oke. Jadi mungkin boleh diceritakan bagaimana sih Pak, apa yang mendorong sehingga produknya itu jadi semakin banyak. Apakah tiap tahun itu ada produk-produk terbaru seperti itu Pak? Jadi Dexon ini berkembang seiring perkembangan masyarakat. Oke. Seiring perkembangan arsitek gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak produk-produk kita ini dihasilkan dari permintaan arsitek atau masyarakat. Aku butuh pengunci yang seperti ini dong. Oke. Aku butuh handle yang bentuk ini. Bisa nggak? Karena Dexon ini manufacturer, jadi kita pasti bisa memenuhi permintaan dari masyarakat. Maka kita terus berkembang, produk kita jadi dari satu sekarang sudah ribuan dan masih terus berkembang. Jadi yang menariknya itu adalah perkembangan produk-produk atau mungkin jenis-jenisnya Pak ya. Jenis produknya itu tadi itu sesuai dengan permintaan masyarakat dan hasil riset para itu tadi Pak ya. Betul. Kita selalu dari arsitek, walaupun kita juga punya R&D sendiri ya Pak ya untuk produk-produk itu. Tapi banyak adalah masukan dari mereka. Aku butuh yang seperti ini, butuh panjang sekian, butuh ada kayunya segala. Nah itu yang membuat kita terus berkembang, terus variatif gitu, produk-produk. Pak, yang jadi pertanyaan, mungkin perkembangan handle pintu, kunci dan lainnya seperti itu kan tiap tahun itu ada trennya ya Pak ya. Mungkin trennya itu berbeda-beda gitu ya.
mungkin dari ribuan itu tadi hasil akumulasi dari tahun pertama berdiri Dexen gitu ya, dikumpulkan sampai sekarang jadi ribuan itu tadi gitu ya. Kalau dilihat dari trennya Pak, tahun 2024 kemarin seperti apa Pak? Tren sekarang memang orang-orang sudah masuk ke digital ya. Oke. Pengunci digital Pak. Iya kan, yang sudah nggak pakai anak kunci lagi, sekarang mesti pakai handphone atau pakai password atau pakai yang terbaru adalah pakai Face ID. Mengikuti perkembangan zaman sih sebenarnya. Ini sebelum pandemi sudah berkembang. Tapi memang tidak secepat setelah pandemi. Setelah pandemi terus kita lihat yang kunci-kunci digital ini berkembang signifikan. Oh, jadi permintaannya pun semakin banyak seperti itu. Oke, kalau dilihat dari tren itu tadi Pak, itu tadi Bapak kan menjelaskan salah satu trennya itu adalah kunci digital itu Pak ya. Tapi kalau kita lihat Pak di sini ini kan ada banyak handle seperti itu, bentuknya itu macam-macam seperti itu Pak ya. Itu tadi ada nggak tren-tren seperti itu Pak? Tahun ini yang motifnya seperti ini nih itu. Sebenarnya kalau dibilang trennya mungkin nggak terlalu kelihatan ya Pak ya, nggak terlalu kelihatan trennya itu. Tapi ada sih yang model sekitar tahun sekian ini banyak kan maunya yang simple gitu. Lebih ke gitu aja Pak. Ini maunya yang klasik. Sebenarnya saya lihat mengikuti dari rumah. Kan bentuk rumah minimalis ya, berarti handle-nya juga harus minimalis. Seperti itu. Mulai muncul yang black warna yang maunya yang hitam-hitam gitu. Rumah modern. Nah, muncul yang tren klasik lebih ke modern, handle yang modern seperti itu. Jadi sebenarnya mengikuti tren dari perkembangan desain rumahnya. Gitu. Tapi apa itu perkembangan desain rumah itu sendiri dari rumah yang minimalis, rumah modern, artinya sampai sekarang pun tetap ada kan Pak yang rumah minimalis, tetap ada kebutuhannya, rumah yang modern tetap ada kebutuhannya. Dan Dexen menyediakan itu semua itu tadi Pak ya. Ya, kita sebenarnya kan kalau kita bilang kan kita ini kan terlengkap ya Mbak. Satu tadi yang jenis-jenisnya ada, terus kemudian untuk pintu kayu, untuk di pintu kaca, di pintu aluminium, pintu besi, kita pun juga sediakan. Seperti itu. Jadi ya boleh dibilang Dexen sampai 31 tahun ini ya kita terlengkap lah. Pengunci ya, handle, pintu, kunci, jendela, itu. Kita paling lengkap. Berbicara dengan persaingan Pak, di luar sana itu ada berapa pemain nih Pak handle pintu ini Pak? Waduh, kalau kita bicara berapa pemain, kita tuh pernah cek ya Pak. Kayaknya ratusan ya Pak. Ratusan. Kunci itu nggak berasa. Itu saya yang sudah belasan tahun di dunia kunci pun juga sebelum kita analisa itu kita juga nggak menyadari bahwa ada ratusan. Ternyata ada beratusan brand kunci. Jadi kuenya sebenarnya kecil sekali. Pemainnya banyak itu. Pemainnya banyak ya. Betul. Namun demikian Dexen tetap menjadi salah satu yang unggul itu Pak ya. Ya kita berusaha tetap menjadi yang terbaik lah. Apa Pak yang kira-kira yang menjadi kunci itu tadi loh, menjadi ini kunci ini Pak ya, kunci persaingan ya, bukan ngomongin kunci ya tadi kita bicarakan ya. Apa yang menjadi kunci sehingga Dexen ini tetap unggul, tetap menjadi pilihan masyarakat sih Pak? Satu mungkin yang kita selalu jaga kualitas. Ya kan, kualitas produk ini kan masyarakat sekarang ini kan sudah cerdas ya, kita bilang cerdas, kritis gitu kan. Kalau produknya nggak berkualitas langsung internet, langsung komplain, langsung apa kan gitu kan, seperti itu. Jadi ya salah satu faktor yang Dexen jaga sampai hari ini adalah kualitas tadi, sehingga mungkin ya itu salah satu faktor ya kita bisa masih bisa eksis sampai hari ini. Membuat Dexen ini menjadi salah satu pilihan ya Pak ya. Salah satu pilihan. Ngomongin kualitas Pak, apa yang menjadi bisa diberikan contoh mungkin ya
contoh kunci yang berkualitas itu seperti apa gitu. Mungkin Contoh itu kunci menjadi mungkin menjadi standar kalau Dexen itu seperti ini nih produknya gitu Pak. Bisa dijelasin Pak? Sebenarnya kalau kita bicara produk berkualitas, langsung yang ada di ingatan orang adalah garansimu piro gitu kan, garansimu berapa kan gitu kan, paling kan ya Pak. Ya. Nah, ya Dexen karena kita percaya dengan kualitas kita tadi, kita jaga terus kualitas kita terus QC kualitas kita. Jadi ya kita kasih garansi yang terbaik. Bahkan ada beberapa produk yang lifetime warranty kita kasih. Berapa ada yang 25 tahun seperti itu. Nah, itu menurut saya itu jaminan ke konsumen ya. Ketika mereka memakai produk kunci. Karena kunci ini kan sebenarnya kecil, cuman dipegang gini. Tapi kalau pintu rumah nggak kekunci itu kan rasanya was-was juga kita ya. Betul nggak? Ya betul Pak. Malam lupa ngunci, ya kita juga was-was juga, tidur nggak nyenyak juga gitu. Atau mungkin ini Pak yang menjadi salah satu indikator itu atau salah satu ukuran kualitas dari kunci-kunci yang ditawarkan oleh Dexen ini. Kalau kita bicara kunci, handle, engsel dan lainnya itu kan kalau sudah berumur itu ada masalah Pak. Seperti kuncinya itu mulai seret ya kan. Seperti kalau engsel nanti mulai berderit seperti itu. Kalau Dexen seperti apa Pak? Sebenarnya makanya tadi kan kita kasih garansi Pak. Kalau produknya bermasalah ya bisa diklaim ke kita kan gitu kan. Nah sebenarnya kalau kita bicara kuncinya mulai seret atau engselnya mulai berderit, sebenarnya kadang-kadang banyak faktor sih Pak. Banyak faktor. Pintu kayu ini kan kadang-kadang juga kalau pintunya pakai kayu masih ada mulai susutnya kayu. Kadang-kadang itu turun, ini kan juga namanya engsel dibeban yang kecil itu dibebanin pintu yang seberat itu kan juga pasti ada pergeseran dan lain sebagainya. Tapi hal-hal itu yang makanya kita tadi kasih warranty itu kan kita untuk menjamin kualitas produk Dexen tadi. Garansinya berapa lama? Garansinya bermacam-macam Pak. Ada yang 3 tahun, beberapa produk kayak digital lock segala itu kan kita kasih garansi 1 sampai 3 tahun. Terus kemudian yang kayak flooring yang di engsel di lantai itu sampai 5 sampai 7 tahun. Ada yang 25 tahun, ada yang mortis yang seperti di belakang Bapak ini ada 25 tahun sampai ada yang lifetime. Nah, ngomongin mengenai garansi itu tadi. Artinya seperti apa nih? Katakanlah tadi kalau kunci digital Pak ya, garansinya 3 tahun gitu ya. Nah, nanti ketika kondisi seperti apa garansi ini bisa diklaim Pak? Gini, memang ada syaratnya. Ada syarat dan ketentuannya yang ada di kartu garansinya setiap produk. Setiap produk kita ada di dalamnya ada kartu garansinya. Dan kita ada tim after sales yang akan membantu. Oh ini karena memang kesalahan produk. Oh ini karena kesalahan pemasangan atau ini karena kesalahan pemakaian. Nah itu kan ada beberapa indikatornya yang nanti bisa dilihat oleh tim after sales kita yang siap 24 jam. Kapanpun dikomplain bisa komplain ke after sales kita. Kalau mungkin sobat-sobat brand juga mungkin itu pengen tahu ada di website kita. Gitu ya. Ada cantum. Artinya ketika memenuhi term and condition itu tadi garansinya dapat diklaim seperti itu Pak ya. Tadi kan kita sudah ngomongin kualitas itu Pak ya, sudah ngomongin berbagai macam jenis kunci yang ada di Dexen gitu ya Pak ya. Namun tentunya banyak masyarakat yang belum paham Pak. Nah gimana ini upaya Dexen untuk mengedukasi masyarakat biar paham mengenai kualitas dan berbagai jenis kunci yang ditawarkan Dexen itu tadi Pak? Jadi Dexen sendiri kita punya satu program marketing campaign ya, boleh dibilang campaign, yaitu kita memang edukasi, mengedukasi masyarakat dengan cara seminar, di pameran-pameran pun kita lebih banyak pameran yang menjelaskan produk seperti apa. Terus kemudian kita bikin seminar-seminar
di daerah-daerah. Bahkan tahun lalu di ulang tahun Dexen yang ke-30 kita bikin acara yang roadshow Pak, seminar. Jadi kita menjelaskan sampai ke daerah-daerah di Indonesia supaya kita berharap pesan tadi, edukasi tadi sampai ke nggak hanya ke kota-kota besar yang ada di Indonesia, tapi sampai ke semua kota di Indonesia. Karena ya mereka lah customer Dexen. Kan? Jadi kita ya di ulang tahun yang ke-30 kemarin kita kembalikan lah edukasi itu ke mereka supaya mereka bisa dapat satu produk yang tepat. Sebenarnya kan banyak masyarakat ini punya, misal aku punya uang sekian, gimana supaya aku dapat produk pengunci yang pas sesuai dengan kebutuhanku, fungsinya dan sesuai dengan budgetku, kan gitu kan. Nah, kita lakukan itu, kita lakukan penetrasi ke arsitek, ke pelaku-pelaku konstruksi supaya mereka bisa mendapat satu yang tepat gitu. Dengan budget yang ada, dengan kebutuhan fungsi ruangan atau pintu yang mereka butuhkan, kita bisa dapat yang tepat. Gitu. Jadi artinya edukasinya itu tadi berapa kali dulu deh? Roadshow-nya itu ada berapa kota Pak? Yang kemarin 30 kota. 30 kota. Tapi kita seminar segala sudah lebih dari 140 kali lah kita 140 kali seminar itu di keliling seluruh Indonesia. Itu Pak ya. Dan ya sebenarnya nyambung dengan itu, makanya begitu kita ada showroom, kita kasih nama Dexen Knowledge. Dexen Knowledge. Itu sebagai salah satu tempat untuk berbagi knowledge ya. Pak, sebelum ngomongin Dexen Knowledge itu tadi Pak, di dalam roadshow itu tadi pesertanya itu mereka siapa sih Pak? Pelaku industri bangunan ya Pak. Arsitek, ada kontraktor, ada konsultan, ada developer, ada toko-toko kita. Gitu. Yang akhirnya itu nanti mereka yang mengedukasi ke konsumen. Langsung. Gitu. Karena kan nggak mungkin kita yang mengedukasi, gitu kan. Jadi mereka lah yang membantu mengedukasi. Artinya mereka punya produk knowledge yang bagus, terus akhirnya nanti kita berharapnya seperti itu. Nah, terus tadi mengenai Dexen Knowledge Hall, Pak. Atau Dexen Knowledge Shop. Nah, bisa dijelaskan sekarang udah ada berapa sih, Pak? Ya, kita ini kan ada di Dexen Knowledge Hall nih, Pak. Ini ya. Hallnya yang besar, 800 meter ada di Jakarta. Ini ada satu yang pusatnya. Awalnya ini didirikan di ulang tahun Dexen yang ke-25. Kita pengen tadi setelah bikin seminar ratusan kali, rasanya kok kita butuh satu tempat yang lebih proper untuk teman-teman tadi yang di dunia industri bangunan tadi bisa menikmati satu tempat yang mereka dapat pengetahuan knowledge lebih lagi. Jadi kita bangun di sini sebagai, ya kita boleh bilang hadiah ulang tahun Dexen yang ke-25. Kita bangun Dexen Knowledge Hall. Nah, kemudian setelah itu bagaimana dengan di daerah-daerah? Karena kita selalu berpikir ini Indonesia ini sangat luas. Terus kalau dari Papua mau ke Jakarta itu effortnya berat sekali. Jadi akhirnya kita bangun di kota-kota yang kita kasih nama Dexen Knowledge Shop. Lebih kecil dari ini, tidak sebesar ini, tapi sama, bisa aplikasi pintu seperti apa, pintu kayu, pintu kaca seperti apa, terus kemudian produk-produk kita bisa dilihat, dirasakan. Gitu. Tujuannya itu Pak ya. Display dengan baik di Dexen Knowledge Shop itu tadi. Nah, yang datang ke situ itu siapa sih Pak? Apakah mereka juga distributor atau dari konsumennya langsung Pak? Kalau Dexen Knowledge Shop, karena dia letaknya ada di tengah-tengah kota, jadi siapapun bisa datang Mbak. Tapi kita seringnya adain acara dengan tadi pelaku-pelaku industri bangunan, bikin acara kecil, seminar, bikin
workshop di tempat itu. Oh, gitu. Kalau yang Dexon Knowledge Hall memang butuh appointment, Ya. nggak sembarangan orang bisa datang ke tempat ini. Oke. Seperti itu yang hall ini. Yang hal. Ya, tapi ya sama, kita juga ada yang dengan kampus, dengan arsitek-arsitek, dengan kontraktor, dengan developer di tempat ini. Jadi sekarang Dexon Knowledge Hall ada berapa? Cuman satu. Satu di sini ya. Baru satu. Oh, baru satu. Gak tahu nanti Artinya kalau rencana manajemen mau akan kembangkan lagi di kota besar yang lain. Kalau untuk yang shopnya ada berapa? Shopnya saat ini ada 8. 8 itu Di Jakarta ada 1 lagi. ya. Terus kemudian di Semarang, di Bali, Makassar, Manado, Balikpapan, Medan, terus kemudian Purwokerto. Purwokerto. Oke. Nah, kalau hallnya ada rencana nggak sih, Pak? Pengen nambah lagi itu? Sementara sih kita memang pengen buka di ibu kota provinsi. Oh, gitu. Tapi ya mungkin shop tadi ya yang lebih kecil ya. Mungkin sebentar lagi nanti kita buka di Jayapura, Pak. Tadi makanya saya bilang kan Indonesia Timur ya, Pak ya. Kasihan ya maksudnya teman-teman yang di Jayapura kalau mesti harus ke Jakarta kan. Nah, kita buka di sana. Oke, jadi pengen menjangkau Indonesia wilayah timur juga ya, Pak ya. Ya, kita pengennya sih semua Indonesia ini mesti diratakan lah. Jadi tahu tentang pengetahuan kunci pintu, hardware kunci untuk pintu dan jendela ini dengan baik. Gitu. Dan mungkin sedikit tambahan, kita juga ada 4. Tadi baru kalau Dexon Knowledge Hall dan Shop kan ada 9 lah, nanti mau 10. Kalau cabang kita saja ada 14. Cabang di seluruh Indonesia. Oke, apa yang membedakan cabang dengan knowledge shop itu tadi? Cabang itu jadi kantor cabang. Oke. Kantor cabang ini jadi satu kantor dan ada warehouse-nya. Artinya di situ bisa itu tadi juga merasakan produk-produknya yang ada di situ gitu. Bisa. Tapi kecil. Oh, kecil. Display kecil. Iya. Bisa display kecil. Oh, gitu, Pak ya. Ada beberapa kota yang ada cabangnya, ada Dexon Knowledge Shop. Oke, jadi sekarang kita kan lagi ada di Dexon Knowledge Hall. Ada beberapa aktivitas kayak online streaming seperti itu juga di sini. Apa Pak itu, Pak, yang aktivitas apa, Pak, bisa dijelaskan, Pak? Ya ini perkembangan, kita mesti ikutin perkembangan ya, Pak ya. Iya. Sekarang kan Tokped, Shopee segala kan sudah harus ada online. Jadi artinya melakukan live shopping gitu, Pak ya? Betul. Oke, di mana, Pak, platformnya, Pak? Tadi Pak yang e-commerce yang ada di e-commerce. Oke, itu bisa berapa kali sih live shoppingnya? Setiap hari ada. Oh, setiap hari ada. Ya? Oke. Setiap hari ada. Ya, memang apa itu, Pak ya? Kalau kita lihat marketplace seperti itu hampir tiap hari ada aktivitas live shopping seperti itu. Jadi Dexon itu mulai merambah itu tadi juga, Pak ya. Mesti mengikuti ya bukan tren ya, tapi harus gitu, Kebutuhan, betul, Pak. Oke. Dilakukan sejak kapan, Pak? Karena terakhir kita kesini itu sekitar 2 tahun yang lalu, itu belum, Pak? Belum. Akhir tahun lalu lah, Pak. Kita mulai kembangkan itu. Gitu. Sebenarnya sudah dari tahun lalu, tapi masih kita lakukan sekedarnya lah gitu kan, Pak. Tapi ya kita baru konsen akhir tahun lalu lah. Akhir tahun lalu. Oke. Tapi itu bisa diceritakan apa itu imbasnya atau dampaknya seperti apa sih, Pak? Dari live shopping itu tadi. Apakah penjualannya yang cukup signifikan dari situ atau ada tujuan lain, Pak? Kalau dari pertama kali kita ada official di e-commerce itu memang pertumbuhan penjualan kunci ini belum terlalu signifikan ya, Pak ya, dibanding dengan yang offline. Offline itu masih jauh, persentasenya jauh, masih jomplang lah gitu dengan online-nya. Mungkin kita pernah analisa ya, mungkin kalau orang perlu perlu raba, perlu handle ini kan perlu dirasa, oh ini enak, ini enggak, ini kadang-kadang indera peraba kita ini bisa merasa gitu. Mungkin itu yang mempengaruhi kenapa offline masih
cukup besar untuk bidang kunci-kunci. Oke. Tapi ya dari manajemen kayaknya kita juga harus sudah mulai ke online shopnya. Ya, tapi pertanyaan saya dengan adanya live shopping itu tadi, apakah mendongkrak penjualan yang di online? Di online ya pasti. Oh gitu ya Pak ya. Di online. Karena tadi kan kita pasif Pak. Ya. Ya kan. Kita kan pasif paling ikut kalau ada promo-promo dari e-commerce itu baru kita kan ikut gitu. Ya, jadi tadi kita ngomongin mengenai penjualan yang ada di online gitu kan. Bapak tadi juga menyebutkan mengenai promo-promo. Nah, kita belum ngomongin harganya nih Pak. Mungkin bisa dikasih kisaran lah ya Pak ya, dari beberapa merek yang lain. Kalau Dexon itu harganya seperti apa sih Pak? Kurang lebih kalau dengan yang sekualitas sih hampir sama lah ya Pak ya. Kurang lebih, malah mungkin kalau sekualitas ya kita lebih kompetitif karena mungkin kuantiti kita lebih banyak produksinya seperti itu ya. Ya. Tapi kan tadi material beda sedikit kan sudah beda. Ya. Brandnya beda, mungkin beda materialnya kan gitu kan. Nah ini kadang-kadang di dunia kunci itu hal itu yang makanya tadi saya singgungan Pak. Kita membantu teman-teman dunia konstruksi supaya dapat harga yang pas, barangnya berkualitas bagaimana. Karena tadi beda sedikit sudah beda kualitasnya. Padahal harganya mungkin nggak jauh kan gitu. Makanya kita membantu mereka seperti itu. Kita siapkan tim-tim sampai ke daerah-daerah untuk membantu itu. Jadi harganya ya nggak beda jauh gitu ya Pak ya. Tapi kalau ngomongin kualitas pasti beda itu Pak ya. Iyalah, kualitas makanya kualitas kan balik lagi ke tadi. Warrantinya seperti apa, jaminannya ini kan apa kan gitu aja kan. Ya. Karena ngomongin kunci termasuk handle itu kan sesuatu yang tiap hari dipegang itu Pak ya. Itu setiap hari dipegang selain pasangan. Iya. Artinya kita keluar masuk pintu ya kan pasti megang handle-nya itu. Kalau dipegang aja nggak enak kan. Wah, ini nyesel nih kemarin beli yang harganya itu ya. Kok tajam ya gitu. Seperti itu. Artinya itu tadi yang menjadi salah satu ciri khas kualitas dari Dexon itu Pak ya. Nah, satu lagi Pak. Tadi Bapak dari awal kita ngomongin handle aksesoris pintu dan jendela saja. Artinya handle, engsel, gembok dan lainnya. Nah, ada produk yang lainnya nggak sih Pak di Dexon ini Pak? Nah, untung Bapak tanya. Nah, jadi di kemarin yang ulang tahun kita yang ke-30 tahun, kita keluarin satu lini produk baru. Bukan kunci dan jendela, tapi sebenarnya saudaraan, yaitu sanitary Pak. Jadi sanitary fitting, terus kemudian kloset, wastafel, itu kita keluarkan. Di tahun ulang tahun Dexon yang ke-30. Jadi kalau ulang tahun yang ke-25 keluarnya Dexon Knowledge, showroom ulang tahun yang ke-30 kita keluarkan sanitary. Jadi 5 tahun kemudian. 5 tahun kemudian. 5 tahun yang depan tunggu aja. Mungkin Dexon pasti keluarkan satu. Menarik Pak. Tapi kayaknya untuk yang produk sanitarinya bisa kita bahas lain kali Pak. Siap. Jadi mungkin pertanyaan dari saya cukup. Namun barangkali ada hal-hal yang pengen disampaikan, silakan. Halo Sobat Brand. Senang sekali bisa berbincang dengan Pak Agus pada hari ini, dan Dexon 31 tahun kita berkiprah di dunia perkuncian untuk hardware pintu dan jendela, dan saat ini kita sudah yang terlengkap dan kita sudah dilengkapi juga dengan after sales, warranty dan after sales, dan seperti yang tadi disampaikan, kita sudah ada showroom di 9 kota di Indonesia, dan terus kita kembangkan di kota-kota besar di Indonesia supaya Dexon lebih mendekatkan diri, kualitas kunci itu bisa lebih dekat ke masyarakat Indonesia.
Oke Sobat Brand, demikian tadi ya bincang-bincang kita dengan brand Dexon. Brand seputar produk handle kunci dan aksesoris pintu dan jendela lainnya gitu ya. Menarik sekali. Kalau ini saya sedang di Dexon Knowledge Hall, banyak sekali produknya, jenis-jenis produknya yang ada di sini. Jadi mungkin bagi Sobat Brand semuanya yang penasaran dengan jenis-jenis produk Dexon bisa berkunjung di sini seperti itu Pak ya. Oke, demikian tadi ya. Untuk mengetahui merek-merek apa lagi yang akan kita bahas selanjutnya, saksikan terus Brand Talk, bincang-bincang bersama brand-brand di Indonesia, dihadirkan oleh Info Brand TV Indonesia #1 Brand Media Channel. Terima kasih Pak Ronald atas waktunya. Jumpa lagi nanti untuk